Hai Sobat Surser, kali ini Eka sedang berada di Istana Kuning Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat. Dan kali ini Eka ingin mengajak teman-teman semua untuk nantinya mengenal bagaimana sejarah dari Kota Waringin Barat, wisata serta kuliner yang ada di Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun. Mari ikut Eka dalam keseruan Surser di edisi Pangkalan Bun. Istana Kuning adalah istana peninggalan Kesultanan Kutaringin yang didirikan Sultan Imanuddin yang menjabat dari tahun 1811 hingga tahun 1841. Bangunan istana ini terbuat dari kayu ulin atau kayu besi. Istana ini dinamakan Istana Kuning karena pada zaman Kesultanan Kutaringin banyak sekali simbol-simbol kesultanan yang didominasi warna kuning seperti lambang kesultanan, bendera atau umbul-umbul, dan pakaian kebesaran sultan dan petinggi kesultanan lainnya. Singgasana Kesultanan Kutaringin didominasi oleh warna kuning keemasan. Warna ini menjadi simbol kemegahan Istana Kuning pada saat itu. Di singgasana inilah Sultan bertahta untuk memerintah Kesultanan Kutaringin. Saat ini ruangan yang dahulunya berfungsi sebagai ruang utama Kesultanan kini berubah menjadi museum. Di ruangan ini banyak terdapat benda-benda peninggalan Kesultanan seperti bejana keramik, peralatan makan, kain, dan alat-alat musik tradisional. Di ruangan lain terdapat kereta kencana yang dahulunya menjadi kendaraan yang dipakai para sultan. Istana Kuning merupakan istana ketiga bagi Kesultanan Kutaringin. Istana pertama dan kedua berada di Kecamatan Kota Waringin Lama, namun kini sudah tidak ada lagi karena tak terawat setelah pindah pusat pemerintahan Kesultanan ke Kota Pangkalan Bun. Istana ini pernah mengalami musibah kebakaran pada tahun 1986. Lalu pada tahun 2000, pemerintah setempat berinisiatif untuk melakukan pemugaran dengan tidak meninggalkan bentuk dan ukuran istana semula. Istana Pangeran Mangkubumi adalah rumah yang berada di Kelurahan Raja, Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Istana ini dibangun sekitar tahun 1850 dengan bentuk panggung dan menggunakan struktur pendukung utama berbahan kayu ulin seperti lantai, dinding, tiang, dan atap.
istana ini juga merupakan rumah dari Pangeran Adipati Mangkubumi, menantu Pangeran Ratu Anum Kesumayuda, Sultan ke-11 dari Kerajaan Kutaringin. Istana ini dibangun kita perkirakan antara 1820 sampai 1850. Istana ini didirikan salah seorang keturunan raja yang ke-9. Nah, beliau mendirikan ini karena beliau dulu adalah jabatan beliau sebagai Perdana Menteri. Nah, waktu itu raja kita yang ke-11, Pangeran Sumayuda. Maka untuk menguatkan pemerintahan, maka beliau mendirikanlah astana ini untuk anak dengan keluarganya. Nah, dari situlah astana dari Mangkubumi ini berdiri karena beliau dulu sebagai Perdana Menteri waktu itu raja kita yang ke-11. Istana Pangeran Mangkubumi memiliki sejumlah ruangan yang berisi berbagai benda bersejarah. Tradisional ini terdiri atas 5 bangunan, yakni bangunan induk, penerima tamu, tempat tinggal pelayan, ruang depan, serta dapur dan gudang. Pada tahun 1095 kita pernah menyerahkan untuk pengelolaan ini ke pemerintah. Nah, waktu itu dari paman saya waktu Muhammad Yusuf, karena beliaulah sebagai penanggung jawab di sini, almarhum itu. Nah, kami dari keluarga tidak sanggup lagi untuk memelihara ini. Nah, waktu itu kita memang sudah meminta dari pemerintah untuk mengelola bangunan ini. Nah, waktu tahun 97 kita dapat perehapan dari provinsi waktu Dinas Pariwisata. Nah, ini kita dapat perehapan, dan tahun 2003 nah, kita juga dapat perehapan dari BU, dari Palangka juga. Nah, tahun 2012-13 kita baru dapat dana itu dari pemerintah kabupaten di daerah Kota Waringin Barat ini. Nah, sampai sekarang untuk pengelolaan ini memang kita serahkan ke pemerintah, kita sudah masuk cagar budaya, cuma untuk pengelolaan itu masih diserahkan pada keluarga yang masih ada. Sejarah ini sangat dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat sekitar sebagai cagar budaya. Astana Al-Nursari dibangun pada masa awal mula pengaruh Islam masuk di wilayah barat Kalimantan Tengah oleh Pangeran Paku Sukmanegara pada tahun 1857.
Pangeran Paku Sukmanegara adalah putra dari Sultan ke-9 dari Kesultanan Kutaringin, yaitu Sultan Pangeran Ratu Imanuddin. Astana Al-Nusari ini dulunya berfungsi sebagai tempat tinggal kerabat dan keluarga dekat Sultan ke-12, Sultan Pangeran Paku Sukmanegara. Banyak yang mengira bahwa Astana Al-Nusari merupakan istana Kesultanan Kutaringin yang pertama sebelum dipindah ke Pangkalan Bun. Namun sebenarnya, istana pertama Kesultanan Kutaringin yang bernama Istana Nur Hayati sudah roboh. Kemudian dibangunan istana kedua oleh Sultan selanjutnya, sebelum benar-benar dipindah ke Pangkalan Bun. Masjid Kiai Gede adalah sebuah masjid yang terletak di Desa Kota Waringin Hulu, Kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat. Masjid yang dibangun pada tahun 1632 ini merupakan bagian dari sejarah perkembangan Islam di Kota Waringin yang dilakukan oleh seorang ulama dari Pulau Jawa bernama Kiai Gede. Pembangunan Masjid Kiai Gede dilakukan pada masa pemerintahan Sultan pertama Kesultanan Kutaringin, yaitu Sultan Adipati Antakusuma. Masjid ini letaknya tidak jauh dari pusat pemerintahan Kesultanan Kutaringin. Masjid ini dibangun sebagai pusat ibadah dan kegiatan keagamaan Kesultanan pada waktu itu. Masjid Kiai Gede dibangun dengan menggunakan kayu besi atau kayu ulin dengan kualitas terbaik, sehingga sampai saat ini masjid bersejarah ini masih berfungsi dengan baik. Seperti masjid kuno pada umumnya, Masjid Kiai Gede juga memiliki mihrab, mimbar, dan beduk. Dilihat dari segi arsitekturnya, masjid ini memiliki percampuran seni bangunan. Pertama, terdapat ciri arsitektur bangunan masjid di Jawa. Hal ini terlihat dari bentuk atap tumpang dan menggunakan atap limas susun 3 yang berbentuk segitiga sama kaki. Kedua, terdapat ciri arsitektur Kalimantan dengan bahan kayu ulin bertipe bangunan panggung. Dan terakhir, terdapat ciri arsitektur Cina, di mana cara meletakkan beduk digantung di serambi. Beduk ini sendiri masih terdapat tulisan dengan huruf kuno. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, masjid ini telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai cagar budaya.
perjalanan menuju ke salah satu objek wisata yang viral di Pangkalan Bun, yaitu Pantai Keraya. Bagaimana keindahannya? Mari ikuti perjalanan kita kali ini hanya di Sulsel. Nah, Sobat Surser, kali ini saya sedang berada di Pantai Keraya dan uniknya ada satu air terjun yang katanya indah banget. Saya juga penasaran bagaimana keindahannya. Mari ikuti saya. Sobat Surser, kali ini saya juga ditemani beberapa teman yang nanti mau lihat bagaimana keindahan air terjun dari pantai ini. Sobat Surser, saya sedang berada di air terjun Keraya dan kita bisa lihat indahnya air terjun ini. Meskipun di dekat pantai kita lihat ada air tawar, ternyata indah banget. Ini airnya dingin banget. Kalau mandi di sini pasti asik kali ya. Kamu wajib cobain. Ayo ke sungai dan juga Pantai Keraya. Kamu nikmati indahnya air terjun Pantai Keraya ini.
kami itu biasanya kami dapat bookingan dari kantor-kantor untuk family gathering, ataupun 2 tahun kemarin itu kayak PT Ruslan Rasid membooking satu lokasi ini. Jadi kami lokasinya tuh khusus buat mereka aja, tutup untuk umum. Tergantung banyaknya juga. Kadang gini, banyak orangnya, terus nanti ada paketan lagi dia pakai makan, itu nanti kami bisa diskon gitu kalau semuanya diambil gitu. Sobat Surser, kali ini Eka sedang berada di Pantai Mastari dan kali ini ada kuliner khas yang memang disajikan tepat di pinggir pantai, membuat kita bisa have fun liburan bersama dengan keluarga. Apa saja menunya? Mari kita saksikan dan juga coba nikmati. Sobat Surser, demikian tadi keseruan kita keliling Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat. Nantikan kegiatan kita di episode Surser selanjutnya. Sampai jumpa.